Oke, cek. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Oke, kembali lagi ya dengan penampilan yang aneh sebenarnya. Tapi saya mau coba dengan penampilan yang lumayan sebenarnya bagus sih kalau dilihat ya. Ya semoga nyaman mama di rumah nonton saya dengan penampilan yang begini. Oke. Alhamdulillah ya. Di waktu kali ini masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dan juga kemauan untuk terus merekam ya. Tentunya untuk melatih public speaking dan bagaimana cara saya menyampaikan nanti di depan banyak orang. Oke, kita mulai dari hal yang kecil dulu ya, seperti video-video ini. Dan walaupun nanti agak garing nggak apa-apa ya, karena juga latihan. Dan doakan terus semoga setiap kali saya upload video itu ada peningkatan yang signifikan dari segi retorika, dari segi cara gerakan badan dan lain sebagainya. Dan juga komen lah ya, Jami komen lah satu apalah, komen apa. Oke. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang rihlah ya. Pelajaran-pelajaran, kan kita mau sharing ya tentang apapun yang saya dapatkan dari kegiatan di sini, ilmu-ilmu yang bisa disampaikan itu akan saya sampaikan. Ya, karena ini saya upload publik ya. Saya berani aja dulu nekat ya. Karena saya menemukan quotes yang lumayan menarik yang mengatakan keberuntungan itu akan datang kepada orang yang nekat. Jadi aku nekat aja dulu untuk mengupload video, satu hari satu video ya, berdurasi minimal 20 menit ya. Kalau nanti agak terbiasa berbicara 1 jam bisa lah berbicara ya, walaupun gak ada yang nonton, tapi ini untuk melatih. Dan beda ya kalau kita bicara biasa depan cermin dengan cara seperti ini rasanya lebih serius karena ada yang melihat nanti di channelnya. Oke. Kemarin di cerita-cerita sebelumnya ya, di pesantren Abu Bakar As-Siddiq ya, kita udah terapkan yang namanya mengelola kambing ya, walaupun kita mulainya dari pakannya dulu karena masih newbie ya, masih baru, jadi kita akan belajar pelan-pelan. Dan kemudian kita kemarin relahnya itu pindah ke pondok pesantren Walil Qura yang bertempat ya dekat sekali dengan tetangga. Dan di sana hampir sama. Di sana ada ini promosi ya, karena di sana juga kualitasnya saya lihat bagus dari segi hafalan dan juga kreativitas santri-santrinya. Karena yang menarik di sana, ada satu yang menarik tentang mereka itu mengelola ayam, tapi mereka membeli sendiri. Jadi mereka beli ayamnya, mereka dari angkatan pertama itu misalnya gini, mereka beli ayam yang mereka kelola buat kandangnya, kemudian kalau mereka ada hasil itu dijual ke ustadz-ustadznya kalau nggak salah ya, dia menjual dan hasilnya itu buat mereka gitu ya. Kemudian kalau mereka akan lulus itu mereka jual lagi ke angkatan sebelumnya yang akan datang, itu jual ke situ, dia akan kelola lagi. Jadi pure itu mereka yang punya. Itu menarik sebenarnya. Cuma di sini kan punya pondok, jadi kita praktekkan ya, kita hanya mengelola aja. Nanti kalau ada hasil akan dikasih ke santri. Nah gitu. Dan
Itu yang menarik ya, karena seperti kepunyaan sendiri. Itu agak menarik sebenarnya. Dan juga di sana yang sangat yang kita terapkan semua kegiatannya itu lebih ke pertama peraturan kedisiplinan ada yang kita terapkan, kemudian target siapa itu? Oke, target-target yang dibicarakan di sana ya dari musyrifnya itu ada yang 30 juz ya. Kemudian dari ustadznya dan dari mudirnya bahkan itu yang menyampaikan. Peraturan yang pertama itu di sana mereka yang kita terapkan ya. Yang kita terapkan itu kalau untuk setiap waktu sholat itu batas waktunya selesai azan. Jadi kalau ada santri nih yang selesai azan itu di luar masjid, itu kita kena sanksi atau hukuman. Dan kemudian peraturan yang selanjutnya itu target ya. Dan di sini lebih menekankan kemungkinan ya. Jadi targetnya itu per hari sebelum pas saya datang sini mengabdi itu 3 baris ya, 3 baris. Sederhana, cuman dia murojaahnya lebih ditekankan. Jadi pokoknya lebih ditekankan tuh untuk kemungkinannya, lebih kualitasnya. Tapi kemarin kita rihlah ke sana dan target mereka ya 1 halaman, ada 1 lembar gitu. Dan mereka santai-santai tergerak. Nah, itu juga salah satu manfaat ya untuk rihlah itu ke tempat yang memang bermanfaat, yang ada ilmunya. Ya nggak usah kita rihlah ya ke pantai, ke tempat memang tempat-tempat maksiat orang membuka auratnya di sana. Ya kalau membuka auratnya di sana ya kalau memang kita bisa menyewa pantai khusus untuk dan juga dipisah ada laki-lakinya dan perempuannya itu masih fine aja ya, masih baik-baik aja. Tapi kalau kita bawa santri kemudian kita bawa misalnya ke pantai yang ada di sana banyak sekali lawan jenis yang bercampur baur, kemudian ada yang membuka auratnya, yaitu menurutnya lebih besar ya. Bahkan mereka kalau balik ke sini lebih down dan juga motivasi untuk terus mempelajari agama Allah yang sempurna, yang paling benar juga akan turun. Maka dari itu kemarin ini mudirnya datang ya, mudir pondok Hizbul Waton. Itu pas saya menyampaikan materi tentang produktivitas sesuai Qur'ani, itu saya sampaikan ya untuk rihlah yang kemarin Ustaz sangat bagus sekali ya. Dan juga saya bilang kalau mungkin tahun depan mungkin kalau bisa rihlahnya sama ya, karena sepengalaman saya ketika rihlahnya ke tempat rekreasi dan bercampur dengan lawan jenis itu ketika balik ke sini akan beda rasanya, akan down dari segi keimanan dan keilmuan. Dan saya bilang ya bedanya 10 kali lipat lah, jauh sekali dari ketenangan hati dan kenyamanan itu. Dan setnya oke, insya Allah diterapkan. Ya, semoga. Dan juga kita lanjutkan nah peraturan tadi yang kita terapkan tadi, sholat ya, waktu sholat itu sebelum azan sudah harus di masjid, kalau tidak ya sanksi. Kemudian target kita naikkan menjadi 1/2 halaman ya, walaupun nggak banyak tapi mereka bisa ternyata. Dan murojaahnya jadi 1 lembar per hari ya, walaupun ada juga yang 4 lembar, ada yang setengah juz ya, tapi kita standarkan 1 lembar per hari ya. Ada yang bisa, ada yang 1 halaman. Kalau tidak sampai target ya kita akan kenakan sanksi juga, agak berat sih. tapi kita tidak terlalu marah-marah ya, karena cara mendidik saya pribadi mendidik anak-anak itu saya usahakan untuk kemarahan itu nggak ada, karena prinsip juga ya ada waktu-waktu untuk, tapi untuk saat ini
kalian mungkin bisa menanyakan santri ya, itu tidak pernah marah alhamdulillah dalam berapa bulan ya, dari 5 bulan ini, 5 bulan, iya mau 5 bulan itu alhamdulillah emosi terjaga ya. Bahkan ketika saya emosi ya, saya redakan, tahan dulu, kemudian baru berbicara. Karena ketika berbicara ketika emosi itu nggak teratur ya, bahkan nanti akan menyesal ketika selesai reda, emosinya akan menyesal kenapa saya bilang kayak gitu tadi ya, gitu ya. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mengambil keputusan dalam keadaan emosi atau terlalu senang. Oke, itu tadi pelajaran yang kita terapkan, kedisiplinan yang juga target kita terapkan di situ. Kemudian untuk dari walil qura itu yang paling menonjol ya dari segi, dan juga karena mereka hadir di sana, mereka hadir menyaksikan dari santri-santri yang berprestasi, itu lebih mengena ya. Makanya kalau kita mau memberikan pelajaran untuk anak-anak, bukan hanya bicara aja ya, bukan hanya apa sekarang biasa bahasa ngemeng doang ya. Kita harus memberikan contoh ya. Kalau kita mau menasehati anak kita untuk jangan main HP misalnya di rumah, jangan main HP terus ya, nggak baik gitu misalnya, kita nasehatin. Tapi kalau kitanya nih yang menasehati sebagai orang tua, atau saya sebagai kakak, mungkin ada adik di rumah, misalnya Ismi misalnya ya, mungkin ya semoga Allah jauhkan, misalnya pacaran ya. Ketika saya nasehatin nggak usah pacaran, nggak usah terlalu sering main HP, nggak usah terlalu sering keluyuran keluar ya, apalagi perempuan ya. Kemudian ketika saya menasehatinya tidak menerapkan apa yang saya katakan, dan dia melihat yang saya tegur dan saya melanggarnya, itu tidak akan efektif ya, tidak akan berjalan. Dan mereka juga, oh dia juga ngelakuin, masa saya ditegur-tegur aja gitu ya. Gitu juga kalau misalnya kita punya anak ya, pengen kita misalnya kita merokok anak kita pengen kita rajin sholat ya, anak kita pengen rajin mengaji, anak kita pengen jadi anak yang soleh, anak kita pengen tidak merokok ya misalnya, bahkan perempuan ya. Kalau kalian melarang mereka untuk hal-hal itu, merokok, soleh, mengaji, bakti orang tua, tapi kalian yang menegur itu tidak melakukan yang kalian katakan, ya akan mustahil mereka akan mengikuti perkataan-perkataan kita ya. Makanya ini juga metode yang bagus sekali untuk diterapkan ya. Dan alhamdulillah juga Allah mudahkan saya pribadi untuk bisa, walaupun kadang juga masih berusaha ya, tapi ada usaha, ada kemauan untuk berubah. Kadang saya menasihati mereka untuk efek dari, kan saya juga belajar ya, karena saya masih bisa pegang HP ya, jadi micnya nih untuk bisa pegang HP, dan juga berbeda dengan mereka di sini ya, tidak memegang handphone ya. Dan itu menjadi ujian buat saya karena bisa memegang handphone. Dan kadang saya nasihatin gini ya, untuk karena saya baca-baca jurnal juga untuk berita-berita seperti di Australia dan juga negara-negara maju itu sudah tidak membuat peraturan ya. Australia sudah menetapkan peraturan untuk umur yang di bawah 16 tahun itu tidak boleh bermain media sosial ya, seperti sosmed, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, itu dilarang mereka untuk menggunakan fasilitas itu karena merusak ya, karena mereka sudah melihat dampak buruknya dari video-video pendek itu sangat berpengaruh dari mental dan juga kefokusan dalam menangkap materi, itu berpengaruh, dan juga kecerdasan juga akan berkurang.
Nah, itu salah satu tindakan yang bagus tentunya dari negara Australia. Kita acungkan jempol karena berani untuk men-stop ya kerusakan yang akan terjadi ya. Bahkan konten-konten yang vulgar, yang berbau visual seksualitas itu seperti hal yang biasa. Yang goyang-goyang TikTok itu kayak biasa gitu ya. Bahkan miris ya, anak-anak itu kayak biasa aja ngelihat hal-hal yang seperti itu. Dan banyak gara-gara itu juga terbanyak terjadi pencabulan, anak SD udah melakukan pemerkosaan. Bahkan ya gara-gara ini kita lihat pesantren-pesantren terkena juga fitnahnya, ustadz-ustadz bahkan nauzubillah ya, afwan, memperkosa santriwatinya. Ya banyak kabar-kabar yang seperti itu, bahkan tidak lebih dari 1 bulan itu ada berita seperti itu. Kiai-kiainya. Ya makanya bahkan ketika saya kajian gabungan, sini biasa setiap hari hari Sabtu sore itu saya belajar kaligrafi sebenarnya. Setiap sore Ahad ya. Sore Ahad itu kadang sebelum kita masuk ke materi saya nasihatin mereka tentang pentingnya menjaga kemaluan ya, menjaga mata, tundukkan pandangan kalau kita melihat lawan jenis ya, tundukkan pandangan. Ketika kita memutar HP kita ya kita hindari hal-hal yang berbau seksualitas. Kenapa? Karena ketika kita sudah terjun ke situ, kita sudah melihat cantik gitu ya, bodinya bagus, itu akan susah sekali untuk kita turunkan atau kita redakan. Dan juga kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf itu, kalau kita teliti lagi dan juga penjelasan ulama, itu Nabi Yusuf tergoda ya, dan dia kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu saya yakin akan terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi pada saat itu ini istri raja dan juga salah satu yang tercantik pada saat itu. Ya kan mustahil. Bayangin aja kita berdua ya, misalnya berdua dalam tempat yang kosong. Ya kemudian ya bayangkan sekarang Zulaikha namanya. Itu adalah sekarang influencer atau artis yang paling cantik. Siapa yang paling cantik sekarang? Itu kita berdua ya di dalam kamar sepi, dikunci pintunya. Kemudian kita digoda ya, dielus dadanya. Kira-kira kalau kita mikir selamat nggak ya, mustahil ya. Makanya saya pribadi untuk menjauhkan ya ketika ada yang berselewangan, bahkan saya menjauhkan untuk scroll itu ya, karena scroll itu nggak kita kontrol ya, kecuali bahkan di feed, bukan feed ya, di beranda Instagram itu kan saya ngikutinya ya kajian-kajian ya full, atau influencer yang memotivasi ya, walaupun dari luar negeri juga, yang membahas tentang kesehatan dan sebagainya. Kadang juga ada muncul gitu ya yang membuka auratnya, itu berbahaya sebenarnya. Dan sekarang Instagram saya hapus sebentar ya, karena memorinya full sebenarnya. HP-nya udah ya beginilah keadaan. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena mungkin kalau HP saya bagus mungkin akan lebih berat lagi ujiannya. Jadi dengan HP yang kurang bagus ya menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika pegang HP hanya buka WA aja. Karena kalau buka yang lainnya ngehang HP-nya gitu ya. Ini salah satu yang saya syukuri juga. Kalau mau ganti HP kayaknya ya nggak usah dulu, karena takutnya nanti ketika ada, dan juga nggak ada kebutuhan sebenarnya untuk mengganti HP. Mungkin saya butuhnya nanti kamera yang bagus dan juga laptopnya rusak. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa gue bilang gitu? Enggak, masih bisa, cuman ya gitulah, bermasalah. Ini laptopnya teman, alhamdulillah kita dikasih fasilitas. Oke. Dan kemana lagi saya ngomongnya tadi? Oh iya, kita kembali lagi ya ke pelajaran Walil Qura.
pelajaran yang tadi kita terapkan. Kita kembali ya, ke jauh sekali lagi jauhnya. Kenapa ke seksualitas? Oh iya, di Walil Qura itu kan mereka hadir di sana ya, hadir di sana karena mereka menyaksikan itu, jadi mereka lebih mau untuk mengerjakan dan lebih termotivasi juga untuk mempraktekkan yang mereka lihat di sana. Dan sistemnya ya, di sana sistemnya yang saya lihat itu sama seperti sistemnya Nurul Haromain ya, dari senioritas. Jadi yang mengurus ya ada tingkat-tingkatannya, ada organisasinya, ada pengabdian juga sama-sama ya, dan sama. Dan di Nuha saya tidak melanjutkan karena melanjutkan studi di tahfiz di Bekasi ya. Dan semuanya juga tentunya takdir di Allah, dan saya yakin itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang harus kita yakini. Takdir baik, takdir buruk, itu nggak boleh melenceng. Jadi syukurin aja keadaan seperti ini. Dan ada yang menarik tentang nggak usah deh, jauh sekali, agak loncat-loncat ya materinya karena belum terbiasa ya, jadi masih baru. Afan kalau mama kadang kesini, kadang kesana, kadang kesini, kadang kesana materinya. Ya begitulah, nanti coba saya latihan untuk materinya satu tapi membahas itu aja. Tadi kan lompat-lompat ya, dari pelajaran kemudian ke seksualitas layernya, kemudian ke medsos, cara menjaga, itu kan beda materinya. Oke. Dan kemudian iya kita terapkan juga dari segi senior, cuman bukan senioritas ya. Di sini karena Hizbul Waton ya seperti pramuka, jadi ada regu-regunya, ada ketua regu. Nanti ketua regunya yang mengontrol mereka dari segi bangun subuh, itu kita cuman bangunin ketua regunya. Nanti ketua regunya yang bangunin santri-santri. Itu mudah sebenarnya. Itu yang kita terapkan dan sepertinya itu yang efektif. Karena kalau kita terapkan yang senioritas, takutnya kalau kita kasih mereka wewenang, hukuman dan sebagainya, itu takut ada pemukulan, ada emosional, karena mereka masih SMA ya, belum terlalu bisa untuk mengontrol emosi. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk wewenang itu saya pegang sendiri ya, untuk hukuman juga kita berikan, kita kontrol, dan tidak ada yang berbentuk fisik, paling cuman menghafal, kemudian membersihkan kamar mandi bagi yang agak berat ya. Dan itu untuk segi kedisiplinan, dan semoga Allah mudahkan juga semua urusan di sini dan urusan mama di rumah. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa. Udah ya kayaknya, udah jam 23 menit. 23 menit. Oke, mungkin cukup ya untuk ngarul ngidul di video kali ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa melihat saya perkembangan ya, begini perkembangan dari saya keluar dulu dari SMP ya, dari kecil dari kecil dibawa oleh Ustadz ya, Ustadz saya di sana, Ustadz yang dari Nuha juga dibawa, kemudian ke Pancor ikut haul, kemudian dibawa ke Haromain ya, berjuang di sana ya, walaupun masih ada pemukulan sana ya, belum, masih ada pemukulan ya. Jadi SMP ya penuh dengan perjuangan, dibully, pemukulan dan lain sebagainya ya. Kemudian balik SMA ke Bandung dulu ya, ke Bandung dibawa sama Kak Mat, dibawa ke sana ya, cuman setengah bulan. Itu cuman menghafal hafal setor ya, sehalaman per hari. Itu di 5 bulan dapat berapa, 10 juz 5 bulan ya, walaupun itu setor hafal ya. Kemudian pindah ke Bekasi
Dan di Bekasi itu mama kalau nggak salah, oh iya, di Bekasi itu sebenarnya kalau mama tahu di sana ada cerita di balik situ ya. Itu ada kekosongan ya. Ada kekosongan kekuasaan di pondok. Jadi nganggur di sana. Agak nganggur sampai lulus. Ya begitulah. Pokoknya ada problem lah. Nggak bisa saya ceritakan di sini karena ya nggak boleh sebenarnya karena ada inilah. Nah itulah ada kekosongan pindah ke Bekasi kemudian pulang dan banyak pengalaman juga sama teman-teman di Bekasi ya. Apalah banyak ya ininya story-story dan pelajaran-pelajaran dan melalang buana kemanapun. Oh dan setelah dari Bekasi ya pulang lulus SMA walaupun pakai C ya. Dan langsung ke ya pulang ke rumah ya awalnya mau melanjutkan tahfiz ya dan saya sudah daftar di tahfiz di Albir udah daftar cuman qadarullah karena biaya ya ya qadarullah lah itu takdir dan tentunya itu yang terbaik tentunya itu yang saya yakini yang terbaik ya ada dari segi ekonomi ya Allah tentukan seperti itu dan itu pasti yang terbaik buat kami keluarga dan semuanya dan menakdiran untuk kuliah dan tinggal di masjid sampai sekarang dan seperti kemarin di video yang ketiga mama itu untuk sekarang coba saya ingin memutuskan untuk tinggal di sini dan tinggal di sini untuk sampai selesai karena nambah 1 tahun lagi untuk semester ini jadi lulusnya ya 5 tahun ya kuliahnya dan semoga Allah mudahkan ya saya maksimalkan lah insyaallah ya. Ya mungkin itu cukup perjalanan dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa saya sampaikan di podcast atau apa ya bukan podcast sih ya podcast ngarul ngidul untuk mama ya intinya untuk kabar lah bisa melihat wajah saya yang berubah tiap harinya yang dulu imut nggak sih dulu aku imut ya dan sekarang bisa melihat saya udah kumisan jenggot udah panjang dan jakun udah jelas sekali ya udah bisa ya udah bisa berkeluarga cuman enggak lah ya doakan yang terbaik ya untuk jodoh juga semoga yang solehah yang sekufu ya dan juga bisa sakinah ke jannah itu sih yang penting dan juga yang semanhaj ya karena kalau nggak sepemahaman ya nanti berantem mulu kalau berkeluarga. Oke, cukup udah 28 menit mau 30 menit. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.